Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita baca lagi mulai Al-An'am surat Al-An'am ayat 85 lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Minas salihin. Kullun minas salihin. Wa Ismail wal Yas'a wa Yunus wa Lut. Wa Ismail wal Yas'a wa Yunus wa Lut. Wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Wa min abaihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum. Wa min abaihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim. wajtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung penjelasan kullum minas shalihin. Kemarin sudah saya jelaskan kalau ayat sebelumnya ada wa kadzalika najzil muhsinin. Di situ ada kata al muhsinin. Sekarang kata as-shalihin. Kalau Nabi Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas itu disebutkan kullum minas shalihin. Semuanya termasuk orang-orang yang soleh. Soleh dengan muhsin beda enggak? Muhsin mengalami gini. Karena muhsin ya nanti soleh kok ya. Nah. Soleh, sholihin, orang-orang yang soleh. Ya. Kalau kita lihat di sini memang maksudnya informasi yang disampaikan oleh Al-Quran ya yang jelas nabi-nabi sebelumnya itu juga soleh, nabi yang ini juga muhsin. Tapi kecenderungan pada sholihin, as-sholihin yang sering dimaknai sebagai orang-orang yang sholih. Orang-orang yang sholih itu orang yang gimana?
Kalau kita lihat dari kebahasaan, sholih itu baik, tapi tidak hanya baik, baik dan pantas. Kalau hasan itu juga baik, muhsinin juga baik, orang yang berbuat baik. Artinya kemarin saya jelaskan bahwa muhsinin di sini adalah para nabi itu memiliki keimanan dan berbuat baik. As-shalihin juga mereka adalah orang-orang yang saleh, yang berbuat baik, orang yang pantas menjadi orang betul. Sebab di dunia ini banyak orang yang orangnya ini memang jadi orang, tapi tidak pantas untuk menjadi orang. Lu lah gimana toh? Ada orang kok tidak pantas menjadi orang, itu gimana? Yang namanya orang itu manusia. Manusia tapi tidak pantas menjadi manusia. Yang namanya manusia itu satu, dia adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia harus menghambakan diri kepada Allah. Kalau dia tidak menghambakan diri kepada Allah, berarti tidak pantas menjadi manusia. Di samping itu, sebagaimana disampaikan oleh Al-Quran, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia yang pantas menjadi manusia adalah dia yang di bumi menjadi khalifah. Itu manusia sungguhan yang pantas menjadi khalifah. Apa? Ya, dia harus mengurus dunia, bukan merusak. Nah, ini masalahnya di sini ini. Makanya saya katakan tadi, manusia yang tidak pantas menjadi manusia. Sekali lagi, banyak manusia yang tidak pantas menjadi manusia. Manusia yang pantas menjadi manusia adalah dia yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertanggung jawab terhadap keberlangsungan kehidupan dunia ini. Ini yang pantas. Karena apa? Karena yang diberi hak, yang diberi wewenang, yang diberi kewajiban untuk ngurus bumi ini adalah manusia. Kalau merusak berarti dia tidak pantas menjadi manusia. Kembali. Ya, as-salihin. Wa Ismail wal Yas'a wa Yunus wa Luta. Dan Nabi Ismail. Nabi Ismail putranya Nabi Musa. Nabi Ismail putranya Nabi siapa? Ibrahim, malah Nabi Musa. Ya. Nabi Ismail putranya Nabi Ibrahim. Sangat terkenal ceritanya. Ya, kisahnya Nabi Ismail, Masya Allah, masih kecil udah sejak bayi sudah harus hidup dengan tantangan yang maha berat di dunia ini. Nah, apa? Nabi Ibrahim kan, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, Tuhanku, aku ngenggonke sebagian anak turunku, ini askantu min dzurriyyati, sebagian anak turunku, biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tidak ada tanamannya, yaitu Mekah. Mekah itu nggak ada tanaman, ya, lembah ada di bawah,
di situ ada gunung sana, gunung sana, gunung sana, gunung. Yang namanya sekitar Masjidil Haram, itu Masjidil Haram dikelilingi oleh gunung. Dan ini ada di bawah, tidak ada tanaman. Makanya, Masya Allah, kalau bukan karena perintah Allah, Nabi Ibrahim kayaknya ya tidak akan melakukan itu. Tapi diperintah oleh Allah untuk ngenggonke Hajar beserta Ismail berada di situ tanpa ada orang lain. Tidak ada air, tidak ada tanaman. Tapi atas kuasa Allah akhirnya muncul ada sumur Zam-Zam. Nah ini di sini nih. Ini kekuasaan Allah betul. Ya. Nah, Ismail wal Yasa. Ya. Lamnya adalah yang lam zaidah. Nabi Yasa atau juga dikenal dengan Nabi Yusa. Ini nabi yang menemani Nabi Musa alaihissalam ketika bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Nah, ketika bertemu dengan Nabi Khidir, ini menurut kisah para nabi seperti itu. Nabi Yasa atau Nabi Yusa itu yang menemani. Jadi ketika ikan yang sudah digoreng, yang sudah dimasak, ternyata ketika istirahat di tepi sungai, kemudian di Majma' al-Bahrain, ternyata ikan itu malah hidup kembali menurut ceritanya. Ya, nah ini Nabi Yusa lupa menceritakan kepada Nabi Musa. Akhirnya kembali ke tempat itu lagi. Kembali. Ya, wal Yasa wa Yunusa, Nabi Yunus. Nabi Yunus Ibnu Matta. Nah, Nabi Yunus juga termasuk Bani Israel. Terkenal sekali dengan apa Nabi Yunus? Dikenal sebagai Nabi yang dimakan oleh ikan paus, ikan yang sangat besar. Ya, dan kemudian berada di dalam perut ikan berhari-hari. Tapi kemudian ternyata bisa keluar dari perut ikan itu. Wa Yunusa wa Luto. Nah ini yang saya katakan kemarin, bahwa ini sebenarnya wa min dzurriyyatihi itu dzurriyyahnya siapa, keturunannya siapa. Kalau keturunannya Nabi Ibrahim, ya Lut bukan keturunan Nabi Ibrahim. Selain Lut yang disebutkan di situ semuanya keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Lut itu bin Harun bin Akhi Ibrahim. Bin Harun Akhi Ibrahim. Nabi Lut itu anaknya Harun, sedulure Nabi Ibrahim. Ya, kakaknya adine Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Lut adalah keponakan Nabi Ibrahim. Wa kullam faddalna 'alal 'alamin. Semuanya kami beri kanugrahan, keunggulan dibandingkan seluruh alam semuanya. Artinya mereka mendapatkan pangkat menjadi nabi dibandingkan dengan orang-orang lain yang tidak disebutkan di sini. Mereka memiliki pangkat yang tinggi di atas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Jadi tetap karena nabi ya mesti mereka lebih unggul. Nabi dibandingkan dengan manusia biasa jauh sekali. Kita ya kalau saya sering berkata, jangan sampai kita merasa sombong, merasa lebih hebat. Tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain, manusia yang lain, terutama para nabi. Para nabi, para aulia, para solihin, para syuhada, kita itu jauh sekali. Makanya tidak perlulah sombong, ya, tidak perlu sombong. Apalagi jelas sejak tadi disebutkan muhsinin, solihin dan faddalna alal alamin, memiliki pangkat yang tinggi dibandingkan yang lain-lain. Ya. Berapa pangkat tinggi itu? Yaitu berupa menjadi nabi, kenabian. Wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim. Atafnya di sini disebutkan pada wa min abaihim, itu atafnya kepada kullan atau kepada Nuhan. Ya. Kalau atafnya kepada kullan, wa kullam faddalna 'alal alamin, berarti di situ wa min abaihim wa dzurriyyatihim, dan leluhur mereka termasuk Nabi Nuh, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan seterusnya, bahkan yang terakhir sampai Nabi Lut. Disebutkan di situ ini wa min abaihim wa dzurriyyatihim, memiliki pangkat yang sangat tinggi. Ya, memiliki pangkat yang sangat tinggi. Lah gimana pangkat yang sangat tinggi? Ya tadi, kenabian tadi. Ya, pangkat kenabian. Wa min litab'id li'anna ba'dhum lam yakun lahu waladun wa ba'dhum kana fi waladihi kafirun. Di situ ada kata-kata min, di antara wa min abaihim wa dzurriyyatihim, menggunakan min karena Nabi ada yang tidak punya anak. Nabi siapa yang tidak punya anak? Nabi Isa tidak punya anak. Ya, Nabi Isa tidak punya anak. Kemudian Nabi siapa lagi yang tidak punya anak di sini? Ya. Di antara mereka ada yang tidak punya anak, dan juga minnya itu litam'id, artinya litam'id sebagian. Ya, sebagian mendapatkan kehormatan yang sangat tinggi. Ya, sebagian diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian bapak-bapak mereka dan dzurriyyah mereka itu mendapatkan pangkat yang tinggi tadi. Nah, sebagian artinya ada yang tidak seperti itu. Ada yang tinggi pangkatnya, ada yang bahkan sebagian kafir. Anaknya Nabi Nuh alaihissalam yang bernama Kan'an justru tidak percaya kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ketika anaknya Nabi Nuh diminta atau disuruh oleh bapaknya, oleh Nabi Nuh untuk ikut ke dalam kapal, tapi tidak mau. Ya, tidak mau. Lah, ketika anaknya Nabi Nuh sudah mulai tenggelam, Nabi Nuh merasa ini anakku gimana kok nggak mau mengikuti aku. Nah, kemudian Nabi Nuh mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, itu anakku, keluargaku, ya Allah. Langsung dijawabkan Gusti Allah, innahu laisa min ahlik,
itu bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu sholih. Dia itu amalnya tidak soleh, maka bukan keluarga. Nah, jika Nabi Nuh sudah melihat ada, karena memang sudah hujannya sangat deras, kemudian air bahnya sudah semakin meninggi. Ini Nabi Nuh kan berdoa, ya sama ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'. Wahai bumi, sedoten banyuku. Wahai langit, putusen udanmu. Tapi ternyata apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh tidak berhenti, tetap udan terus. Air bah semakin tinggi dan menenggelamkan putranya Nabi Nuh yang bernama Kan'an. Ya, dan ini dengan begini memang kita bisa mengambil pelajaran bahwa yang namanya anak itu tidak mesti sama dengan orang tuanya. Tapi kebanyakan anak memang memiliki derajat yang tinggi seperti orang tuanya. Kebanyakan. Karena apa? Ya biasanya kalau orang soleh itu berdoa kan mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang namanya doa itu kan permintaan. Permintaan itu bukan perintah. Yang namanya permintaan itu ya tinggal tergantung yang diminta. Kalau yang diminta memberi, ya diberi. Kalau yang diminta tidak memberi, ya nggak apa-apa. Makanya Nabi Nuh putranya seperti itu bukan kemudian Nabi Nuh salah besar, tidak. Ya, memang sebagai peringatan bagi kita, jangan mengandalkan orang tua. Jangan mengandalkan orang tua. Kamu sebagai anak, kamu harus berani berdikari, mandiri. Saya harus sukses diri saya sendiri, bukan karena orang tua saya. Itu yang paling baik. Yang paling baik. Apalagi yang orang tuanya yang biasa-biasa aja, ya nanti kalau sukses akan lebih baik. Dan itu saya sekali lagi saya katakan sejak kemarin, tidak menjadi jaminan kalau orang tuanya itu orang sukses kemudian anaknya sukses. Dalam tanda kutip, tidak jadi jaminan orang tuanya orang biasa-biasa, anaknya juga akan menjadi biasa-biasa saja. Tapi memang ada satu hal yang kadang tidak kita lihat, bahwa sebenarnya itu orang tua yang hebat. Ketika kita melihat ada sisi tertentu yang dimiliki oleh orang tua yang membuat yang anaknya menjadi orang yang hebat. Contoh, ya, istiqomahnya perempuan. Walaupun dia orang yang dalam tanda kutip orang bodoh umpamanya, orang yang biasa-biasa saja, tapi istiqomah di jamaah terus. Ratau mandek anggone sholat tahajud, anaknya kemudian menjadi orang baik. Gitu. Berarti memang kehebatan itu kadang tidak terlihat, ya, karena kehebatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak seperti yang terlihat atau seperti yang digambarkan oleh orang. Siapa orang sukses menurut kamu? Siapa orang hebat menurut kamu? Kayaknya kayak jadi presiden hebat, kayak jadi menteri hebat, kayak jadi gubernur hebat,
kayak menjadi ini itu pejabat macam-macam, hebat. Ternyata di sisi Allah mereka ada yang justru berada di bawah. Ya. Atau justru malah mereka mohon maaf karena menjadi pemimpin jadi tidak adil atau memanfaatkan kepemimpinannya dalam hal yang tidak benar dan lain-lain. Jadi hebat hanya di mata manusia, ya, hebat hanya di mata manusia, tapi tidak hebat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang orang yang kelihatan dia itu jadi orang yang sangat, ya Allah, umpamanya dia kere, orang yang sangat-sangat tidak, ya kalau dilihat oleh orang bukan orang yang sukses lah, bukan orang yang hebat, tapi dia malah jadi orang yang hebat di sisi Allah. Jadi kalau kita umpamanya dalam satu forum begini, dalam sebuah hadis diceritakan setiap 40 orang ada 1 orang lagi. Di sini ada berapa? 80. Ini umpamanya di sini ada 80, berarti di sini ada 2 orang wali. Mana walinya? Nggak tahu. Memang kita nggak tahu, dan itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak menyepelekan kepada orang lain, agar kita tidak menyepelekan. Siapa tahu justru walinya kamu, atau teman kamu, atau samping kamu, atau orang yang kamu anggap sebagai orang yang perlu diejek terus, mungkin saja. Ya, karena kita tidak tahu siapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu hanya dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wajtabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim, dan kami pilih mereka dan kami beri petunjuk mereka ke jalan yang lurus. Orang yang diangkat pangkatnya di sisi Allah, itulah orang yang ditunjukkan ke jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus itu mana? Tidak harus pangkat dunia, tidak harus menjadi kiai, tidak harus menjadi ustadz, tidak harus menjadi bupati, lurah, dan lain-lain. Tapi orang yang dihadainahum ila siratal mustaqim, kami beri petunjuk ke jalan yang lurus, itu yang jelas orang itu pilihan Gusti Allah. Tapi memang macam-macam. Ada dengan cara Allah menunjukkan jalan yang lurus itu dengan membuat dia menjadi pejabat atau orang yang punya pangkat, menunjukkan dia ke jalan yang lurus dengan membuat dia sebagai kiai yang menunjukkan kepada orang lain, ngajari keagamaan. Bisa tidak terlihat kiai tapi hanya orang biasa, tapi ibadahnya istiqomah dan lain-lain. Ini tidak satu model, tapi berbagai macam model. Oleh karena itu untuk kita semuanya satu, jangan sampai kita kemudian menyepelekan, merendahkan orang lain, merasa diri lebih hebat. Yang kedua, kita harus selalu berupaya untuk memiliki pangkat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kedudukan kita masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.